Haleluya. 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 Puji Tuhan saudara, selamat pagi. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Terlebih lagi Tuhan masih berikan kita waktu, kesempatan untuk bersekutu dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan saudara ya. Terima kasih kepada Tuhan dan terima kasih juga kepada Gembala di tempat ini, Bapak dan Ibu Gembala yang boleh mempercayakan saya untuk melayani firman Allah. Saudara, kita sudah diberkati oleh dua kesaksian yang luar biasa. Bagaimana pertolongan Tuhan nyata bagi setiap orang yang senantiasa bersandar kepada Tuhan. Amin. Walaupun tidak mudah, walaupun sulit, tetapi ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita pasti mengalami sesuatu yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan saudaraku ya. Mari langsung saja kita sama-sama melihat kebenaran firman Allah. Kita sudah banyak memuji Tuhan, kita sudah banyak menyembah Tuhan. Saatnya kita mau merenungkan firman Allah. Kita buka Alkitab saudaraku, yaitu firman Allah dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika pasal yang keempat. Kita baca bersama-sama di ayat yang pertama ya. Mari saudara, saya jemput bangkit berdiri untuk kita menghormati firman Allah. Haleluya. 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama kita baca 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Haleluya. Puji Tuhan saudara, silakan duduk. Haleluya. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Allah yang kita baca pada saat siang hari ini saudaraku, di sini kita melihat bahwa ini adalah surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Saudara, Paulus di dalam suratnya di sini saudaraku, dia meminta dan dia menasihatkan, dia menegaskan sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, Paulus meminta supaya jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika berusaha sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Allah. Saudara, saya percaya Paulus punya alasan yang luar biasa di mana dia meminta, dia menasihatkan supaya jemaat Tuhan ini hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena bagi Paulus, hidup berkenan di hadapan Tuhan itu sangat penting. Amin. Nah saudara, hidup berkenan di hadapan Allah itu berarti kehidupan kita, keberadaan kita ini layak diterima oleh Tuhan. Nah Paulus sebagai hamba Tuhan, dia rindu, dia mau keberadaan jemaat yang ada di Tesalonika, mereka itu layak dan berkenan diterima oleh Allah. Saudara, kalau Paulus mau jemaat Tuhan berkenan di hadapan Tuhan, berarti Paulus tahu ada kehidupan yang tidak berkenan dan diterima oleh Allah. Ya. Karena Paulus meminta supaya mereka berusaha untuk layak diterima di hadapan Tuhan, berarti saudaraku, ada juga kehidupan yang tidak diterima
oleh Allah. Ya. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang keempat, saudaraku. Ya. Kalau pentingnya hidup berkenan di hadapan Allah, berarti ada kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita buka dalam Kejadian pasal yang keempat. Ya, kita buka dalam Kejadian pasal yang keempat. Kita mungkin tahu, saudaraku, cerita ini, saudaraku, ya. Di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Saudara perhatikan, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Saudara perhatikan, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu, ayat 5 bagian A saja, saudaraku. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Saudara perhatikan, tadi saya katakan bahwa Paulus meminta supaya jemaat Tuhan hidup berkenan, diterima oleh Allah. Berarti ada juga kehidupan yang tidak diterima oleh Tuhan. Baik kita mengiring Tuhan, baik kita melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai WL, sebagai singer, sebagai pemain musik, mari kita mau berusaha setiap persembahan kita, pelayanan kita diterima oleh Allah. Amin. Saya tadi lihat pemain musik, wah jago-jago, apalagi pemain bass ya, saudaraku, ya. Saya bisa main bass, cuman ya begitu, ting-tong. Tapi improve-nya saya nggak bisa, saudara. Ya. Tetapi biarlah kehidupan kita ini diterima, berkenan di hadapan Allah. Saudara, kita tahu cerita ini. Kain dan Habel, kakak dan adik, ya, sama-sama cinta Tuhan, sama-sama mengenal Tuhan, sama-sama melayani Tuhan, dan sama-sama memberikan korban persembahan kepada Allah. Tetapi Alkitab mencatat hanya Habel yang diindahkan persembahannya. Artinya pelayanannya, persembahannya itu diterima oleh Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak mau bahas kenapa Kain dan Habel terima, Kain tidak diterima. Tetapi yang saya mau tegaskan bahwa hidup ini kita harus berusaha berkenan di hadapan Allah. Karena juga ada kehidupan yang bisa tidak berkenan, tidak diterima oleh Allah. Saudara, saya terakhir kali khotbah tahun lalu, saudara, ya, Februari. Saya mungkin pernah sampaikan, sekarang pelayanan kami itu hampir 2 tahun, ya, secara de jure SK kami di Buana. Tetapi faktanya, saudaraku, kami ada di kampung Kunciran Pinang. Ya. Dalam kami melayani, saudaraku, berapa kali kami bongkar kemah. Ya. Yang secara manusia, ini benar gak Tuhan menyertai? Ini benar gak Allah membela? Tetapi saudaraku, kami suami istri saling mengingatkan. Ya, saya percaya setiap hamba Tuhan mau gereja besar, jemaat banyak, saudaraku. Ya, kami tidak munafik. Tetapi yang terpenting, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu layak diterima, berkenan di hadapan Allah. Amin. Ya. Sampai teman-teman bilang, bisa gurunya di kampung ini, saya juga nggak tahu. Waktu saya pindah di Kunciran Pinang, saya berpikir mungkin cuma sebulan, 2 bulan ini dilarang lagi. Tapi saudaraku, sampai sekarang kita bisa berjalan melayani. Semua karena pertolongan Tuhan. Dan kami sebagai hamba Tuhan selalu berdoa minta kekuatan kepada Tuhan. Biarlah setiap apapun yang kami lakukan, kerjakan, itu layak diterima oleh Allah. Amin. Saudara, Allah kita Allah yang luar biasa. Ya. Kalau
kita rakyat saya datang kepada presiden itu tidak boleh sembarangan, saudaraku. Dulu kalau tidak salah ada band yang datang bertemu presiden, ya nama juga anak band, saudaraku, mungkin celananya robek-robek ya kan, selengean, ditolak, saudaraku, tidak sembarangan, ya, tidak diindahkan. Artis band tapi tidak berkenan bertemu untuk presiden. Apalagi kita di hadapan Allah, saudaraku. Ingat, kita sama di hadapan Tuhan. Amin. Yang terpenting, mari kita berusaha bersungguh-sungguh untuk hidup layak, berkenan, diterima oleh Tuhan. Tuhan tidak lihat siapa kita, Tuhan tidak lihat status sosial kita, tetapi yang Tuhan lihat, kita mau sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Habel kasih persembahan, Kain kasih persembahan, sama-sama melayani, sama-sama berkorban, tetapi Alkitab katakan hanya Habel persembahannya yang diindahkan oleh Tuhan. Jadi mari saudaraku, kita mau saling mengingatkan untuk selalu berusaha hidup berkenan, layak di hadapan Allah kita yang kudus. Amin. Allah kita yang besar. Saya pun selalu berdoa, Tuhan, kalau Tuhan percayakan, layakkan saya untuk melayani. Biarlah pelayanan ini berkenan di hadapan Tuhan, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya itu, saudaraku, yang Tuhan minta. Tuhan tidak pernah muluk-muluk, karena apa yang ada pada kita itu semua dari Tuhan. Tugas kita hanya, ayo kita hidup berkenan, diterima oleh Allah. Amin. Kita buka dalam 1 Korintus pasal yang 10, ya. Boleh minta tolong slide-nya ya. 1 Korintus pasal yang 10. Kita lihat di dalam ayat yang kelima, saudaraku, ya. Tetapi kita baca ayat pertama dulu, ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 1, lompat ayat 5. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan Allah, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat 5. Tetapi sesungguhnya demikian, saudara perhatikan, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Saudara, sekali lagi dalam ayat ini, ya, Paulus menegaskan, jadikan Israel sebagai warning, sebagai satu peringatan, ya, supaya kita berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita berusaha menghargai karya Allah yang luar biasa. Ya, jangan sampai terpengaruh dengan pengajar sekali selamat tetap selamat. Kita percaya keselamatan, saudara, tetapi kita belajar untuk menghargai, menghormati kebaikan anugerah yang Tuhan berikan. Amin. Orang Israel dibebaskan Allah dari penderitaan, dari kesukaran, supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat dalam ayat 5, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan. Artinya, saudaraku, Allah menolak, tidak menerima, ya, bagian yang terbesar, ya, luar biasa, ya. Dia tidak tahu berapa jumlahnya, saudaraku. Mungkin Bapak Gembala yang lebih tahu, ya, yang meneliti Alkitab lebih dalam, ya. Terbesar. Kalau 100% dari, saudaraku, kurang lebih 75%, sisanya hanya 25%, ya. Tetapi bukan itu yang kita mau bahas. Yang kita lihat bahwa hidup ini bisa tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi, saudaraku, jangan kita merasa sombong, jangan merasa ada, tenang saja. Tidak. Kita terus berusaha menjaga supaya kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Walaupun dagang hepeng, walaupun pekerjaan mungkin lagi sulit, kita berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Saudara, sekali lagi, Tuhan tidak lihat siapa kita, Tuhan tidak lihat suku kita, Tuhan tidak lihat pekerjaan kita,
yang Tuhan lihat, apakah kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, jadi dikatakan karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ya. Jangan sampai Tuhan sudah menyelamatkan kita dan pada akhirnya saudaraku, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berbuat, marilah kita berusaha untuk berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berusaha menyenangkan hati Tuhan. Entah kita melayani sebagai WL, sebagai musik, ya. Saudara, ada jemaat kami, dia bilang gini, saya berdoa, saya rindu anak saya dilatih keyboard, ya. Dan Tuhan perlihatkan Om Andre. Saya bilang saya juga main coachnya tahu sendiri Bapak Gembala, ya kan. Ya kan. Yang benar Bu, iya Om. Astaga, saya bilang saya juga cuma ya kalau memang itu ya. Sampai dia bilang berapa Om sebulannya? Oh tidak, saya tidak pungut biaya. Yang terpenting ya inilah ala kadarnya Om Andre. Ya, saya ajar untuk melayani Tuhan. Saya latih untuk memuliakan Tuhan. Ya, kalaupun diberkati ya terserah kalau dia mau kasih persembahan, tapi bukan tarif ya. Karena saya percaya itu dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, saya juga nggak salah nih masa Tuhan tunjukkan muka saya, ya kan. Banyak les-les musik yang luar biasa, tetapi ya puji Tuhan sudah berjalan berapa minggu ini saudaraku ya, walaupun jangan sampai bagaimana dilatih sama Om Andre, ya kan? Ya mungkin ada maju, tetapi saudaraku, mari siapapun kita, Tuhan tidak lihat keadaan kita. Yang Tuhan mau kita berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Paulus sebagai hamba Tuhan, dia tahu sangat penting jemaat Tuhan hidup berkenan. Dan Tuhan juga berpakai selalu bapak dan ibu gembala ini supaya jemaat Tuhan hidup menyenangkan hati Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun masalah kita, apapun persoalan kita, jangan sampai pada akhirnya kita ditolak oleh Allah. Hidup kita tidak menyenangkan Tuhan. Jangan jadikan alasan masalah persoalan sehingga kita saudaraku tidak menghargai kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita terus minta kekuatan kepada Tuhan supaya kita berkenan diterima oleh Allah. Amin. Haleluya. Matius pasal 7 saudaraku, ya. Ayat yang mungkin sudah tidak asing lagi saudara. Matius pasal 7 pernyataan Yesus yang sangat keras. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, dalam ayat 21 Yesus tegaskan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan ayat 23 Tuhan Yesus tegaskan, aku tidak kenal engkau, enyahlah, pergi kamu pembuat segala kejahatan. Artinya ya, apa yang disampaikan oleh Yesus saudaraku, banyak orang yang berseru-seru memanggil Tuhan, memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan, tetapi endingnya Yesus katakan, no, saya tidak kenal. Sorry ya. Sorry ya, saya tidak kenal engkau. Membuat segala kejahatan. Artinya saudaraku, ya, jangan sampai kita sudah mungkin merasa, saya sudah maksimal, apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya buat untuk Tuhan itu sudah maksimal dan luar biasa. Saudaraku, yang menentukan hanyalah Tuhan. Amin. Tetapi saudaraku, kita berdoa minta kekuatan kepada Tuhan.
Kami pun dalam pelayan saudaraku ya, biar jemaat Jumat 345 kami berdoa, Tuhan berikan kami kekuatan, kesetiaan untuk melayani jemaat untuk kepentingan nama Tuhan. Saudara, saya diberkati dengan pernyataan Paulus bahwa dia punya anak rohani namanya Timotius. Dikatakan kesetiaannya sudah sangat teruji, saudara. Dia sebagai hamba Tuhan saja dia bisa melihat orang ini teruji. Dan Timotius adalah pribadi hamba Tuhan yang selalu mementingkan kepentingan jemaat, bukan untuk kepentingan pribadi. Dan apa yang dilakukan Timotius itu karena dia mau berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi saudara yang dikasih Tuhan, ada hidup yang berkenan dan juga ada hidup yang tidak berkenan. Kita boleh melayani Tuhan, kita boleh berkarya untuk Tuhan, tetapi minta pimpinan Tuhan, minta bimbingan Tuhan, sehingga apapun yang kita kerjakan itu sesuai dengan instruksi daripada Tuhan, ya, supaya layak berkenan di hadapan Tuhan. Kita boleh berkorban untuk pelayanan, kita boleh berkorban untuk pekerjaan Tuhan, biar itu seturut dengan pimpinan daripada Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan itu semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Supaya kita layak dipuji. Ya memang Tuhan layak, saudara. Nah, itu juga mari kita berusaha supaya kita ini layak, berkenan dan diterima oleh Allah. Haleluya. Saudara, sudah 3 hal, 3 ayat yang kita lihat bahwa ada kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita ini layak diterima dan berkenan di hadapan Tuhan? Kita buka dalam Ibrani pasal yang ke-10, saudaraku. Ya, Ibrani pasal yang ke-10. Ada beberapa tips dan cara, saudaraku, supaya hidup kita ini layak dan berkenan di hadapan Allah. Ayat 38, Ibrani 10 ayat 38, ya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara, kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, kita hidup oleh iman. Amin. Melayani karena iman, beribadah karena iman, berkorban karena iman. Karena iman adalah dasar dari semuanya. Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan di hadapan Allah. Dan tadi selanjutnya, apabila dia mengundurkan diri, artinya kalau orang itu tidak mau hidup oleh iman, Alkitab mencatat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Saya percaya saudara beribadah ke tempat ini karena iman. Amin. Sadar hidup ini karena kebaikan Tuhan. Ibadah bukan karena nyenangin gembala, ibadah bukan untuk kumpul-kumpul, tapi saya lakukan dengan iman. Saya percaya ketika saya beribadah, Tuhan melawat, Tuhan menjamah dan memberkati kita. Dan sekarang kan banyak vlog-vlog yang menentang perpuluhan, saudaraku, ya. Orang yang cinta Tuhan, orang yang melakukan dengan iman, itu berjalan dengan baik-baik saja. Bukan masalah persembahan, tapi bagaimana iman kita menyikapi. Dan Tuhan mau apapun yang kita kerjakan, dari Kejadian sampai Wahyu, itu diperlukan iman, supaya kita ini layak diterima dan berkenan di hadapan Allah. Tanpa iman, ya, saya melayani, melangkah dengan iman, ya, kalau hitung kolektor tidak bisa hidup, saudara. Sekolah minggu, jemaat umum cuma berapa orang, saya mesti bayar 2 juta per bulan. Sampai teman saya pernah bangku saya hidup, pantesan Andre Perabu sudah mulai gugur. Ya, oh ya benar ya. Jadi saya, oh iya ternyata sudah mulai gugur. Ya. Tetapi yang herannya,
bisa berjalan sampai hari ini, saudara. Saya juga bingung, ya kan? Ya itulah amal Tuhan GPDI. Pas-pasan, saudara, bukan yang negatif. Pas bergumul, pas butuh, berjalan dengan iman, Tuhan sediakan. Penting lakukan saja. Saya katakan ya, ini pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan masih berkenan, Tuhan punya banyak cara. Saya mau pikirin sampai gugur terus, saudaraku, tidak menambahkan sehasta langkah dalam hidup bangsa ini, tapi berjalan dengan iman. Amin. Ya, bukan hanya berjalan, tetapi dengan iman kita berkenan, layak di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku, 1 Samuel pasal 15. Haleluya. Yang pertama, bagaimana tipsnya kita berkenan di hadapan Allah? Kita hidup oleh iman. Yang kedua, dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, haleluya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada domba-domba jantan. Yang kedua, saudaraku, kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, kita patuh, taat terhadap firman Allah. Amin. Taat perintah-Mu Tuhan, dengan setiap firman Tuhan. Saudara, dalam ayat ini, inilah cikal bakalnya Saul ditolak oleh Allah menjadi raja. Allah yang angkat dia, Allah yang memuliakan dia, Allah yang memilih dia, tetapi karena dia tidak taat, tidak patuh terhadap firman Allah, dia ditolak menjadi raja. Tuhan katakan, tumpah semua itu orang Amalek, jangan sampai ada yang tersisa. Rajanya dipisahkan, saudaraku, dengan segala yang indah-indah dipisahkan. Sayang, dengan tujuan nanti ini kasih saya sama Tuhan, mungkin Tuhan senang. Saudaraku, tidak. Tuhan berkata, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran? Sama seperti mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Amin. Saudara, tidak salah kita berkorban dan melayani Tuhan, tetapi yang terpenting kita taat, patuh terhadap firman Allah. Saudara, waktu kami pertama layani, kami di Puan Agarnia pakai rumah jemaat. Yang satu keluarga ini kami layani, wah, haleluya, saudara. Ya. Ketika kami ibadah, keluarga ini semakin diberkati. Ya. Tetapi semakin diberkati, saudaraku, ketika kami datang sudah tidak mau ibadah lagi dengan alasan capek, saudaraku. Ya, kami di bawah, mereka di atas. Pas kami mau ibadah, TV nyala, mereka nyanyi, saudaraku, capek atau apa ya kan? Tapi saudaraku, itu pertemuannya lancar, dititip sama omanya. Saya mau mencari amat saja, apa nih doi masuk? Saya bilang gini, oma, saya hargai ini perpuluhan, tapi yang terpenting keluarga ini beribadah kepada Tuhan. Kan yang meminta ibadah di jalan. Oh, saya cuma mau cari aman ya Pak, apa? 2 juta 1,5 masuk. Tapi bukan itu. Tuhan tidak bisa disolok dengan persembahan kita. Tetapi yang Tuhan mau kita taat dan patuh. Yang Saul berpikir, aduh, ini pisahkan aja. Ini suatu yang indah, yang mulia ini. Tuhan tidak berkenan. Kalau kita mau berkenan, taat saja, patuh terhadap firman Allah. Dengar. Itu yang Tuhan senang. Karena apa yang ada pada kita itu punya Tuhan, saudaraku. Jadi saudaraku, jangan sampai kita terkecoh. Ya. Saya katakan kepada mamanya, tapi sudah meninggal, saudaraku. Ya. Kalau memang sudah berhenti. Saya bisa saja bertahan, saudaraku. Lancar,
berpuluhan, tapi bukan itu yang kita cari. Kita mau jemaat Tuhan semakin bertumbuh, semakin diberkati, semakin disayang oleh Tuhan. Sama seperti Samuel, semakin bertumbuh, semakin besar, semakin disayang oleh Allah dan sesama. Ini semakin diberkati, semakin mengatakan dia pikir dengan perpuluhannya dititip pada orang tuanya itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudara, persembahan tidak salah, korban tidak salah, tetapi yang terutama kita patuh taat terhadap firman Allah. Amin. Makanya Tuhan tegaskan, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran sama seperti kepada mendengar firman Tuhan? Tidak sama, saudara. Yang paling penting kita taat dengar-dengaran terhadap firman Allah. Amin. Tidak mudah, saudaraku, untuk kita taat patuh terhadap firman Tuhan. Tadi Ibu Novel bersaksi, kalau mau ikut daging, ya gigi ganti gigi. Roh penurut, daging lemah. Tetapi orang yang hidup dipimpin oleh firman, kita tidak akan dikuasai oleh dendam dan emosi. Amin. Makanya kita bisa berkenan di hadapan Allah. Jadi saudaraku, yang kedua, mari kita hidup seturut dengan firman Allah. Amin. Jangan sampai nanti di ujung-ujungnya Tuhan berkata, pergi, saya tidak mengenal. Ya. Tetapi marilah saudaraku, kita mau hidup berusaha berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita kembali dalam ayat pokok kita 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama. Tadi Paulus katakan supaya jemaat berusaha hidup berkenan di hadapan Allah. Paulus sambung kalimat, saudara. Hal itu memang telah kamu turuti. Ya, ternyata jemaat dengar-dengaran kepada gembala apa Tuhan. Mereka turuti dan Paulus inginkan lagi. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau jemaat Tuhan, eklesia di tempat ini sudah berusaha berkenan di hadapan Tuhan, alangkah lebih bebeknya lakukan lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah roh kita menyala-nyala, lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kendor. Amin. Jangan sampai loyo. Gitar kalau senarnya kendor ya sudah sember, ya kan? Tapi kalau dia sepatu, bagus. Ya. Terus kita berusaha sungguh-sungguh layak berkenan di hadapan Allah. Sampai pada akhirnya Tuhan menyambut dan menerima kita. Amin. Kami selalu berdoa, Tuhan selidiki saya Tuhan. Lihat hati kami. Apakah kami sungguh layak berkenan di hadapan Tuhan? Saudara, jemaat yang kami layani itu 98% orang Batak, saudara. Sampai anak saya, istri saya lagi nih, kenapa logatku sudah berubah? Mak, ya kan? Dan itulah astaga, ya kan? Ya itulah saudaraku ya. Dan memang saudaraku, secara KKJ mereka masih terdaftar di HKBP. Ya, saya pernah dengar masukan dari teman. Saya hargai teman pendeta. Jangan sungguh-sungguh lain mereka. Kenapa? Nanti kalau kelas 6 SD mereka balik lagi. Memang fakta saudaraku, itu betul. Ya kan? Kemarin setelah itu kita sudah mau ibadah lagi, semua dibaptis di sana. Ya. Tetapi saudaraku, saya hargai masukannya. Tetapi sudah dalam pelayanan, mereka mau ikut, mau ikut, yang penting saya sudah layani dengan sukacita. Amin. Ya. Kalau mau ada yang pasangko, ya puji Tuhan. Ya kan? Kalau ada yang mau ikut, ya puji Tuhan. Tetapi ini pelayan punya Tuhan, saudaraku. Jiwa-jiwa punya Tuhan. Memang ya saya hargai. Karena teman saya yang sudah pengalaman. Jangan sungguh-sungguh, biasa-biasa aja katanya. Nanti mereka balik lagi ke gereja. Memang benar saudara. Ya, itulah. Tetapi saudaraku, ya, inilah pelayanan Tuhan. Kita berusaha semaksimal melayani jemaat dengan sukacita. Ya, walaupun mereka mungkin lebih jor-joran di sana, karena memang terdaftar di sana, saudaraku. Kita juga mau apa ya? Mau ajak berjuang. Ya mungkin bukan berarti mereka nggak mau. Memang sudah ada.
karena statusnya simpatisan. Tetapi kembali dalam konteks pelayanan, melayani jiwa-jiwa dengan sukacita. Amin. Karena kalau saya bisa berdiri berkhotbah, itulah upah yang luar biasa, saudara. Ya, siapa Andre Waro bisa khotbahi jemaat Tuhan? Itu semua anugerah Tuhan. Ya makanya saya sering ngobrol sama adik ipar saya, teman Bapak Gembala, ya itu kita saling mengingatkan, ya kan. Sampai dia bilang, ya sama orang jemaat apa itu Alpha Omega. Saya bayangkan sekolah minggu mereka ya oma-oma, saudara tuh ya. Jemaat oma-oma. Kita jemaat oma-oma. Mantan orang kaya, mantan. Ya kan? Karena oma-oma yang hidup dari DP anak-anak tuh. Jadi ya ibadah dikasih persembahan dari anak-anak, mantan orang kaya. Jadi bersyukur saja, saya Alpha, dia Omega, saudara. Ya, saya sekolah minggu banyak, dia yang oma-oma banyak. Dia bilang, kita mau buka sekolah minggu, nggak bisa ya? Yang datang oma-oma, sama kita juga. Mau minta yang jemaat dewasa, anak-anak yang datang terus. Ya, saya pikir saudaraku, waktu saya pindah-pindah, mungkin jemaatnya akan nggak ada pembelaan Tuhan. Justru semakin kami pindah, banyak yang datang, saudaraku ya. Sampai saudara boleh, karena memang ya ruangannya cuma 3 kali 3, saudaraku ya. Kalau 40 anak-anak belum DP mama-mama, saudaraku ya kan, hadir karena sekalian arisan. Jadi memang penuh, saudara. Tetapi itulah kemurahan Tuhan. Ya, saya berdoa, Tuhan, selidiklah apakah pelayanan ini sudah berkenan atau mungkin tidak berkenan, atau mungkin ego saya dan saya minta dikoreksi oleh Tuhan. Kedua, saudaraku, ya, kita taat dan kita mau terus berusaha sungguh-sungguh. Haleluya. Amin. Jadi saudaraku, mari kita mau berkomitmen, kita menyenangkan hati Tuhan. Kerjakan pelayanan dengan sukacita. WL, singer, main musik, melayani firman Allah, kita lakukan untuk Tuhan. Ya, karena apa yang kita kerjakan untuk Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Jangan sampai kendor, jangan sampai loyo, terus bersungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ayat yang terakhir, saudaraku, kita buka dalam 3 Yohanes. Karena cuma satu pasal ya. 3 Yohanes. Kita baca sama-sama yuk ayat yang keempat. 1, 2, 3. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Saudara, Yohanes sebagai hamba Tuhan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar jemaat Tuhan hidup berkenan, hidup dalam kebenaran. Amin. Kalau hamba Tuhan saja senang, apalagi Tuhan Yesus. Saya percaya juga Bapak dan Ibu Gembala senang kalau jemaat manis-manis, dengar-dengaran, patuh setia dengan Tuhan. Lakukan pelayanan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita sebagai hamba Tuhan saja senang, apalagi Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali Yesus tetap Yesus. Kita berusaha hidup berkenan, layak di hadapan Tuhan. Mari kita saling menguatkan, kita saling mendoakan, kita saling mengingatkan, dan terus jadi jemaat yang dewasa, yang sadar hidup ini karena anugerah Tuhan. Ya, kita bisa lewati masa COVID berapa tahun? 3 tahun ya. Orang pada kolaps, pada drops, banyak yang depresi. Kalau kita boleh bertahan, semua karena cuma itu, saudaraku, yang Tuhan minta. Kita mau menyenangkan Tuhan, kita mau layak, kita mau berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin belum ada berkat, mungkin belum terbuka jalan kita, tetapi jangan sampai membuat semangat kita hilang untuk berkenan di hadapan Tuhan. Semua manusia pasti mengalami pertumbuhan, tetapi orang yang komitmen mau hidup berkenan di hadapan Tuhan pasti ada jalan keluar. Pasti Tuhan tolong, saudara ya.
Saya bersyukur biarpun rambut saya semakin gugur, kita berusaha. Haleluya. Puji Tuhan, bersyukurlah kalau yang rambutnya masih panjang-panjang saudara ya. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku, inilah firman Allah yang boleh kita pelajari bersama-sama. Kita percaya firman adalah kekuatan bagi kita. Amin. Firman Tuhan adalah jawaban dalam setiap pergumulan kita. Tuhan Yesus memberkati, dan saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya.